uji cobakan di 5 desa. Mungkin mohon izin untuk sharing screen ya, Mas. Oh, udah, ampun. Nah, ini kira-kira outline-nya Mas Yusuf ya, untuk kali ini adik-adik semua. Jadi saya mulai dari apa sih smart village gitu ya. Kemudian definisinya apa, karena sebenarnya smart village ini di Indonesia sudah mulai banyak juga inisiasi-inisiasi, meskipun namanya tidak smart village, tidak desa digital, tapi karena mungkin di lokasi tersebut sudah ada sinyal, kemudian kepala desanya sudah punya visi, dia bisa menggunakan teknologi yang ada, sehingga bahkan mampu untuk meningkatkan ekonomi desanya. Gitu ya. Nanti mungkin cerita di belakang-belakang. Nah, mengapa smart village? Nah, ini saya explore beberapa literasi, beberapa paper dan sebagainya sebagai rujukan kami, karena kami seperti tadi saya sebutkan memang membuka hutan lah untuk smart village ini. Yang cukup maju memang di European Network for Rural Development, ini juga satu konsorsium gitu ya yang banyak mengkaji use case smart village di Eropa gitu ya. Kemudian saya selami, kenapa sih mereka bikin smart village gitu ya? Bukankah di sana infrastrukturnya lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang? Gitu. Nah, ini adalah beberapa list motivasi negara-negara Eropa masuk ke smart village. Nah, saya uji lagi motivasi ini applicable nggak ya dengan Indonesia, sama nggak ya gitu ya. Ya, pertama mereka ingin bagaimana desa-desa di Uni Eropa itu bisa lebih sejahtera lah ya, lebih menarik buat anak-anak mudanya untuk tetap tinggal di sana. Kebetulan problem yang mereka rasakan sekarang adalah aging society gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang tinggal di desa itu udah sepuh-sepuh gitu kan. Mungkin 60, 40, 50 ke atas tinggal di desa, kemudian yang anak-anak mudanya pergi ke kota seperti itu. Nah, ternyata setelah saya lihat di Indonesia, di beberapa segmen kita juga mengalami aging society, terutama di segmen pertanian ya, pertanian itu ya. Usia produktif petani kita kan rata-rata 20 sampai katakanlah 50 tahun. Nah, hampir 90% sekarang petani di desa. Di kuliah itu tidak di desa, langsung ke kota. Bagaimana di Indonesia? Kita di Indonesia paling tinggi di Asia gitu ya. Ada proyeksi sekitar tahun 2025 kalau nggak salah itu 60% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Ini menjadi satu pertanyaan tersendiri. Bisa maintain infrastruktur di desa, termasuk mungkin pertokoan, pelayanan kesehatan, transportasi, dan semuanya, ya tidak ada terlalu gap dengan di kota. Sehingga bila ada kementerian khusus desa yang mencoba untuk
membuat program-program di desa sehingga daerah-daerah terluar, desa-desa terpencil atau desa tertinggal itu makin lama makin gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa programnya cukup menarik, ada SDG sebagainya. Kemudian berikutnya bagaimana memunculkan agar bisnis-bisnis di pedesaan itu juga makin muncul. Di sini kaitannya dengan kesempatan kerja. Kalau era sebelum digitalisasi semarak sekarang, mungkin kesempatan kerja di desa kebanyakan di sektor pertanian mungkin ya. Tapi kita bisa lihat sektor pertanian ini dari sisi pendapatan, apa istilahnya, UMR-nya katakanlah masih jauh dengan di kota. Untuk pekerjaan yang sama di kota dibayar lebih tinggi dibandingkan di desa. Nah, setelah ada digitalisasi, apakah ini masih bisa dipertahankan gitu ya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul desa-desa untuk inkubasi, desa-desa untuk katakanlah developer, misalnya di Bali gitu ya. Itu sudah mulai ya, sekolah-sekolah yang kembali ke alam, itu sudah mulai banyak sehingga desa sekarang menjadi suatu apa ya daerah pertumbuhan dan itu dimungkinkan dengan adanya digitalisasi. Nah, ini mungkin nanti yang kita explore lebih jauh. Berikutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Ini ternyata kita bisa melihat kesungguhan dari pemerintah, terutama dari Kemendes, gitu ya. Mereka sudah mempunyai rencana jangka panjang 2020-2024 desa digital, tapi yang lebih penting dari mereka bagaimana pembangunan desa itu terukur, gitu ya. Jadi saat ini mereka sudah Kemendesa sudah punya sasaran kebijakan ya, misalnya ada target 10.000 desa tertinggal itu berubah menjadi desa berkembang. Jadi di Kemendesa itu mereka setiap tahun melakukan pengukuran indeks desa membangun gitu ya. Indeks desa membangun dari 74.000 sekian desa itu dipetakan. Ini masuk kategori desa berkembang, tertinggal, desa maju, atau desa mandiri. Nah, setelah mereka petakan sejak 2015 kalau nggak salah ya, mereka petakan, evaluasi setiap tahun, terus mereka bikin target. Misalnya 5.000 desa sampai 2024 itu menjadi fokus agar berubah dari sisi berkembang menjadi desa mandiri. Dan di sini teman-teman bisa pelajari lebih jauh lagi indikator apa sih sebenarnya yang diukur oleh Kemendesa agar sebuah desa berubah menjadi dari desa berkembang menjadi mandiri gitu ya. Belum lagi revitalisasi kawasan transmigrasi, kawasan pedesaan dan sebagainya. Dari sisi alokasi dana desa juga makin lama makin besar gitu ya. Bahkan sekarang ada sekitar 72 triliun, sebelum ada COVID itu udah 2019 sudah menjelang 69 triliun, 2020 71 triliun, 2021 udah 72 triliun gitu ya. Kita kalau bagi rata dengan 74.000 desa ini berarti sekitar berapa nih? 1 eman kali ya. 1 eman. Memang sebagian besar 40% dari dana desa ini digunakan untuk jaringan pengaman sosial, terutama untuk COVID, bantuan sosial dan sebagainya. Tapi 60% dari situ bisa dialokasikan untuk yang lain termasuk untuk IT. Jadi memang secara sumber dana seharusnya desa-desa Indonesia sudah bisa untuk melakukan pengembangan baik infrastruktur, mungkin tata kelola pemerintah desanya, bahkan masuk ke ICT. Nah, sekarang kebijakan dana desa ini 2021 sudah boleh digunakan untuk ICT. Salah satu target pemerintah adalah masih ada 13.000 desa yang belum punya internet.
gitu ya. Dan itu bisa dilakukan baik dengan program dana desa maupun program oleh Kominfo. Saat ini Kominfo sedang galak-galaknya untuk pembangunan daerah terluar, desa-desa, entah melalui jalur mendorong operator seluler untuk masuk ke sana atau melalui bakti. Nah, bakti ini menarik pergerakan bakti ini ya, bagaimana USO yang dulu ditenderkan dengan berbagai katakanlah operator, sekarang untuk daerah-daerah yang memang secara bisnis belum menguntungkan bisa dikelola oleh bakti. Entah bakti menggandeng operator yang lain, misalnya penyedia visa IP dari PSN, Telkomsat, dan sebagainya, itu adalah rekanan bakti semua, tapi program di depannya adalah bakti Kominfo gitu ya. Nah, dari motivasi yang ada tadi, kita coba sebenarnya smart village itu apa sih gitu ya? Apakah desa udah punya internet sudah bisa dianggap smart village gitu ya? Apakah desa sudah punya website, sudah bisa dianggap smart village, atau seperti apa? Nah, terus terang memang banyak referensi yang membuat definisi tentang smart village itu sendiri. Yang saya angkat ini yang menurut saya paling imbang antara digitalisasi dengan aspek sosialnya gitu ya. Misalnya Uni Eropa ini dia mendefinisikan desa cerdas itu adalah kawasan pedesaan yang ingin membangun desanya dengan kekuatan aset mereka sendiri gitu ya. Dan di sisi yang lain mereka juga open mind untuk mengembangkan peluang-peluang baru baik dari jaringan yang tradisional artinya yang konvensional, desa-desa punya pasar sendiri, punya mungkin value gotong royong yang unik di desa-desa tersebut itu yang disebut jaringan tradisional maupun jaringan-jaringan baru dengan perantara teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, bahkan knowledge connected knowledge yang lebih baik dibandingkan jaringan tradisional. Begitu juga ITU mengembangkan definisi yang kalau saya summary kata kuncinya itu ada daerah pedesaan, ada masyarakat desanya ingin membangun dengan kekuatan sendiri. Di sisi lain mereka melihat peluang ada pemanfaatan ICT, pemanfaatan inovasi, pemanfaatan penguatan yang digunakan untuk melakukan transformasi. Dan yang menarik di Kementerian Desa dan beberapa negara berkembang, mereka sudah memulai bagaimana mengakomodasi target-target indikator dari SDG. SDG ini Sustainable Development Goal, jadi indikator pembangunan yang dikeluarkan oleh PBB gitu ya. Itu ada 17 indikator kalau nggak salah. Dan ini alhamdulillah di Kementerian Desa sudah mengakomodasi SDG dan mengembangkan SDG desa gitu ya. Jadi bayangannya salah satu indikator di SDG desa misalnya desa tanpa kemiskinan gitu ya. Menurut Pak Menteri untuk menghilangkan kemiskinan di level nasional pasti susah. Menghilangkan kemiskinan di level provinsi, kabupaten masih susah gitu ya. Tapi menghilangkan level kemiskinan di desa itu lebih mungkin gitu ya. Mungkin dengan bergerak di level desa, mereka berharap makin banyak desa yang kemiskinannya makin kecil bahkan nol, itu akan menyumbang terhadap pencapaian SDG nasional gitu ya. Dan di desa sendiri misalnya ada definisi desa mandiri ya. Desa mandiri atau desa sembada ini adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa, peningkatan kualitas hidup, dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Dan mereka mengukur dari aspek, ada aspek sosialnya,
aspek ekonominya, misalnya di ekonomi itu seberapa aktif sih BUMDes di sana, seberapa banyak sih UMKM di sana, misalnya seperti itu ya. Termasuk ketahanan ekologinya, karena namanya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari aspek lingkungan. Misalnya desa punya keunikan masing-masing, entahkah dia pertanian atau nelayan atau perdagangan dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya adalah memonitor juga, melihat faktor risiko di situ. Misalnya bencana alamnya seperti apa nih? Kalau desa di daerah pegunungan berapi, itu harusnya bagaimana gitu ya? Masyarakatnya harusnya bagaimana gitu ya? Berbeda dengan desa yang mungkin di kawasan pantai, katakanlah yang ada ancaman banjir rob misalnya atau tsunami dan sebagainya. Itu semua kombinasi antara sosial, ekonomi, dan ekologi harus diukur secara baik sehingga bisa mewakili, oh desa mandiri itu seperti ini gitu ya. Tidak hanya ekonominya bagus, tapi masyarakatnya juga aware juga dengan bencana, misalnya seperti itu. Nah, setelah tadi yang pertama, mengapa perlu desa digital gitu ya, atau smart village. Yang kedua, definisi smart village seperti apa gitu ya. Yang ketiga, bagaimana sih perjalanan digitalisasi desa? Karena agak beda dengan di organisasi misalnya, kalau atasannya sudah setuju implementasi satu teknologi, bawahannya pasti ikut. Itu cepat, Pak. Bisa cepat sekali gitu ya. Cuman di desa ini kan memang ada pemerintahnya, tapi juga ada warga yang tingkat literasi ICT-nya beda-beda, tingkat kepentingannya beda-beda. Itu yang menyebabkan kompleksitas digitalisasi desa. Dan saya ambil dari Uni Eropa, saya menemukan 3 model ya. Model pertama itu model evolusi. Jadi desa berkembang sejalan dengan pengembangan infrastruktur ICT-nya. Mungkin awal-awalnya dia ada inisiasi dari NGO setempat, mungkin penduduk lokal yang mungkin sudah mengenyam pendidikan lebih baik, dia ingin, wah ini sudah saatnya nih desa saya ada digital, ada masuk ke digital atau internetnya, misalnya seperti itu. Dan di Lormes ini dia mulai seperti itu ya. Awalnya terisolasi 2003, kemudian ada beberapa orang bikin asosiasi digital misi digital gitu ya, dan dia mempengaruhi mungkin pemerintah setempatnya agar mengeluarkan policy atau kebijakan. Ada nih misalnya kalau dulu kita ada warnet gitu ya atau telecenter, mereka ingin ada seperti itu, mungkin mulai dari pendidikan di komunitas terlebih dahulu. Kemudian bergerak, mereka sudah mungkin punya budget, mereka bikin telecenter yang lebih bagus, kantornya lebih bagus, kemudian connectivity-nya lebih bagus, ada FTTH 100 megabit per second yang masuk ke situ, sehingga mereka menjadikan beberapa lokality 8 telecenter itu sebagai tempat bekerja gitu ya bagi profesional yang sudah literasi ICT-nya masuk. Kemudian 2014 kebetulan di situ akan ada penggelaran FTTH yang lebih masif. Jadi operator di situ dengan pemerintah melakukan focus group discussion dengan warga. Kira-kira layanan apa aja yang perlu digelar gitu ya. Sehingga connectivity menjadi masif di desa ini, dan 2013 engage dengan pemerintah Prancis, pusat bisnisnya, pusat komunitasnya, lain-lain, layanan pemerintahannya sudah digitalisasi semua. Ini gambaran evolusi, dan saya yakin setiap desa di Indonesia bisa mengikuti proses evolusi ini. Cuman tantangannya di model yang pertama ini, waktunya cukup panjang, bisa sampai sini bisa 15 tahunan ya, karena sifatnya pelan-pelan gitu ya. Model yang kedua ini model living lab.
Jadi ini model pembangunan skala besar dari infrastrukturnya, mungkin platformnya, layanannya, aplikasinya, bahkan pemberdayaan masyarakatnya, gitu ya. Ini contoh Living Lab di Jerman, di daerah Fraunhofer dan sekitarnya, gitu ya. Inisiatornya ini Kementerian Dalam Negeri dan Olahraga, kemudian bekerja sama dengan state di Jerman, mungkin beberapa negara bagian, gitu ya. Nah, di state itu mereka menyediakan anggaran sekitar 4,5 juta. Kemudian mereka kerjasama dengan universitas atau akademisi di situ dan bikin lomba, gitu ya. Mungkin satu kawasan, misalnya di Surabaya, pemerintah Surabaya bikin lomba, ayo siapa kepala desa atau mungkin kecamatan yang punya konsep tentang desa digital, kirimkan proposalnya ke kami, seperti itu ya. Nah, mereka mengirimkan, kalau nggak salah ada 3 lokasi di situ, kemudian ditentukan pemenangnya, gitu ya. Nah, ditentukan pemenangnya. Dan ide-ide aplikasinya itu dibantu oleh universitas. Misalnya dari sisi desain, prototipenya, kemudian validasinya dilakukan bersama-sama warga dan stakeholder yang ada di kawasan tersebut. Itu ya. Bisa dibayangkan di sini ada 3 kota, gitu ya, dengan luas 200 juta, kerja bareng, di manage secara ada proses inkubasi di situ, ada proses pengembangan masyarakat di situ. Itu di manage oleh satu organisasi independen yang bisa monitor living lab-nya, partner network-nya, termasuk validasi bisnis modelnya dan sebagainya, gitu. Nah, berapa aplikasi di sini, misalnya mereka mengembangkan layanan mobile government, terus yang cukup sukses di sini adalah seperti marketplace ya. Jadi di situ mereka identifikasi supplier atau produk-produk yang menjadi ciri khas di desa tersebut. Misalnya di situ adalah kawasan peternakan, gitu ya. Bagaimana dia mendorong leverage digitalisasi dari peternak sehingga produk-produk misalnya susu bisa masuk ke platform e-marketplace yang ada di situ. Yang menarik, mereka mengembangkan juga transportasinya gimana nih, gitu ya. Delivery-nya gimana nih. Mereka mengembangkan dengan kekuatan masyarakat, masyarakat yang punya mungkin kendaraan, punya motor, punya mobil, dan sebagainya, itu dibantu oleh aplikasi. Ketika ada yang pesan, ingin di-deliver, mereka bisa daftar sebagai, ya kayak Gojek lah ya, kayak Gojek, tapi tidak fokus. Mereka penduduk biasa sebenarnya. Nah, ketika mereka melayani, misalnya ngantar barang, ngantar susu dari wilayah peternakan paling dekat dari dia ke lokasi pembeli, misalnya. Mereka mendapatkan semacam voucher, gitu. Nah, voucher itu yang dikejar oleh penduduk sehingga berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari supply chain dari e-marketplace yang dikembangkan di desa ini. Nah, proses dilakukan gradual untuk mempertemukan supply demand di level desa, kemudian di level kawasan, sampai keluar kawasan ini, gitu ya. Lesson learn yang bisa diambil dari sini, memang ini program cash program, gitu ya, program cepat, gitu ya, 4,5 juta euro, biaya yang cukup besar, gitu ya. Mereka melakukan inovasi terkait infrastruktur, mungkin ada Wi-Fi dan sebagainya. Kemudian mereka melibatkan multidisiplin, ada technical, sosial, bisnis. Mereka melibatkan juga peneliti untuk memunculkan ide-ide kreatif, termasuk untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat juga dirangkul di situ. Kemudian di situ seperti contoh tadi,
aplikasi e-marketplace di sana, mereka mencoba untuk ciri khas masyarakat desa itu tidak ditinggalkan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita menerapkan teknologi, kadang-kadang menggantikan banyak hal. Misalnya digitalisasi pelayanan desa. Itu apakah berimplikasi tidak terhadap perubahan interaksi antara kepala desa dengan warganya gitu ya. Mereka tidak ingin melakukan itu secara drastis, Pak. Mereka ingin bagaimana kebiasaan-kebiasaan lokal itu bisa juga muncul di aplikasi yang ingin dikembangkan. Mereka ada juga komunitas digital yang memungkinkan proses inkubasi ini berjalan, ada evaluasinya, ada perencanaannya, dan sebagainya. Itu model kedua ya. Model kedua ini lebih cepat daripada model pertama, cuman memang membutuhkan organisasi yang lebih rapi gitu ya, selain biaya gitu ya. Model yang ketiga ini di model-model yang memang infrastruktur bukan menjadi isu. Mungkin ini hampir mirip dengan model yang pertama yang terkait teleworking. Cuman di sini fokusnya di coworking space gitu ya. Coworking space itu ada perkantoran yang memungkinkan perkantoran yang bisa digunakan bersama gitu ya. Mungkin orang-orang entrepreneur bisa pakai di situ, petani bisa pakai di situ, pelajar, student bisa pakai di situ untuk mendapatkan akses internet atau ikut pelatihan dan sebagainya. Ini model seperti ini di Eropa cukup banyak dan bahkan mereka sudah membangun jaringan tersendiri gitu ya. Ini contohnya adalah di coworking space di kawasan pedesaan Spanyol gitu ya. Di sini ini proyeknya budgetnya lebih murah karena dia fokusnya hanya satu gedung atau seperti apa gitu ya. Objektifnya adalah mendorong budaya kerja bareng gitu ya, sebagai cara kerja baru di desa. Mendorong kerja jarak jauh, terutama untuk entrepreneur yang punya bisnis mungkin di kota atau bahkan di dunia, yang ingin merasakan tinggal di pedesaan gitu ya. Kemudian membangun kepedulian, sinergi antar desa, dan menarik talent atau pendatang baru di kawasan pedesaan. Contohnya, mereka bikin Rural and Go program. Jadi ada telecenter ini atau coworking space ini membuat program-program wisata, misalnya liburan sambil training misalnya training membuat tacin sobi misalnya. Jadi khas di desa tersebut sehingga dengan program-program Rural Go program, paket liburan ini masyarakat kota bisa datang ke desa, kemudian menikmati suasana pedesaannya dan sekaligus bisa belajar sesuatu dari ciri khas desa tersebut. Dan bagi masyarakat desa itu ada pemasukan kan ya, ada income, yang ada uang yang beredar di pedesaan tersebut yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lain. Dan lesson learn dari model seperti ini adalah inovasi yang mendorong agar pemuda-pemuda itu mau kembali ke desa gitu ya. Dan memang sangat tergantung sukses tidaknya dari model seperti ini adalah tergantung infrastruktur yang ada di desa tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya keberadaan profesional atau lokal entrepreneur itu sangat penting di sana dibanding ruangan atau fasilitas. Ruangan, fasilitas meskipun canggih, kalau nggak diisi, nggak ada kolaborasi, akan percuma juga gitu ya. Dan ada dampak terhadap ekonomi lokal. Dan ini beberapa contoh kegiatan di coworking space.
Orang bekerja seperti biasa dengan suasana gedung yang nyaman, fasilitas yang nyaman, kemudian ada mungkin training-training startup, ada jaringan pengusaha wanita, workshop-workshop pendidikan, yang tidak kalah pentingnya sekarang sedang tren makerspace gitu ya. Jadi coworking space ini menyediakan fasilitas untuk membuat produk. Misalnya mereka menyediakan 3D printing sehingga bisa membuat sendok yang khas praktis misalnya ya untuk kondisi pandemi seperti apa gitu ya. Mereka bisa desain dari mulai ide, desain sampai jadi. Itu mungkin 1 hari sudah selesai. Atau mereka bikin pembuatan buku cerita anak misalnya. Dari di situ mungkin ada guru, ada mulai dari cara mendongeng, cara membuat tulisan bukunya, ada orang yang jago desain, sampai jadi buku. Nah, ini bahkan makerspace seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin. Ada satu startup kalau nggak salah, dia startupnya di fundingnya dari Kanada, tapi target marketnya di Afrika ya, di Afrika. Jadi setiap pertemuan mereka menghasilkan 10 buku dongeng gitu ya. Dengan sekali mengadakan inisiasi makerspace gitu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira kekuatan dari coworking space gitu ya. Di sini bisa kita lihat coworking space ini dia mendorong munculnya connectivity dengan berbagai sektor kehidupan, bisnis, sosial, dan sebagainya. Ada misi inklusi juga, bagaimana masyarakat yang mungkin selama ini tidak tahu internet, jadi tahu internet. Kemudian ada misi akses juga. Akses ini tidak hanya terhadap teknologi ya, tapi juga terhadap pasar, kompetensi, terhadap bisnis, peluang-peluang, dan sebagainya. Nah, di sini ada collaboration, ada multiplier effect terhadap global, nasional, regional. Dan di Eropa sendiri sudah dibentuk network-nya ya. Saya membayangkan kalau di Indonesia bisa muncul seperti ini, satu desa, satu coworking space, mungkin akan lebih cepat proses transfer knowledge sharing-nya. Lalu bagaimana di Indonesia? Mungkin saya sambil ini coba tes kalau memang terdengar bagus, kita lanjut. Kalau enggak, mohon masukan Mas, nanti nggak apa-apa kalau di skip. Terdengar bagus Mas. Ya. Bagus ya? Wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat, namun juga pada perekonomian Indonesia. Banyak usaha yang merasakan dampaknya di kota maupun di desa. Sedih sekali ya keadaan di desa, menjadi sulit semenjak dilanda COVID. Tak hanya di desa, di kota pun sama sulitnya. Sejak COVID, pedagang sayur tidak datang ke desa. Hasil panen petani pun tidak ada yang membeli. Begitu juga dengan peternak ayam dan ikan. Padahal di kota, ibu rumah tangga tetap membutuhkan sayur dan lauk untuk dimasak yang bisa dipesan secara online. Seharusnya hasil panen petani pun dapat sampai ke rumah tangga yang membutuhkan. Tak hanya itu, masyarakat pun sulit mendapatkan pelayanan di kantor desa, karena dikhawatirkan jika berkumpul dapat membahayakan kondisi kesehatan mereka. Padahal, bank dan perkantoran di kota tetap bisa melayani pelanggan loh dengan menggunakan aplikasi ataupun video conference. Akibat wabah ini, aktivitas kerja terganggu, pendapatan menurun, musyawarah desa tidak terlaksana dengan baik, dan unit usaha tidak bertambah. Kondisi ini dapat mengganggu kestabilan badan usaha milik desa. Padahal, seharusnya badan usaha milik desa dapat menjadi wadah penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa yang pulang kampung akibat terkena PHK di kota. Nah, itulah sebagian masalah pandemi yang berdampak bagi masyarakat, pelayanan desa, dan ekonomi warga.
Jika kota bisa bertahan, seharusnya desa juga bisa. Banyak ahli yang mengatakan percepatan transformasi digital adalah kunci bertahan di era pandemi. Pandemi telah memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi digital dalam kegiatan sehari-hari dengan mengubah cara hidup, pelayanan dasar, dan proses bisnis. Kegiatan tersebut Suaranya nggak terdengar ini, Mas. potensi masyarakat dan potensi ekonomi desa di atas kekuatan desa sendiri. Infrastruktur digital menghubungkan masyarakat, pemerintah desa, serta pelaku usaha desa baik lokal maupun luar dengan berinteraksi secara online. Pemerintah desa dapat memberikan layanan pengurusan KTP, surat kelahiran, surat keterangan, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai layanan dasar lainnya secara online. Pemerintah desa pun dapat terhubung dengan puskesmas, posyandu, dan portal desa untuk memantau kesehatan masyarakat selama pandemi melalui dashboard desa. Badan usaha milik desa dapat membantu warga desa yang berhenti bekerja dalam mencari potensi baru dengan melakukan pendampingan wirausaha secara online. Lalu, tersedia layanan jual beli online agar petani dapat membeli benih dan pupuk yang kemudian dijual hasil panennya ke badan usaha milik desa atau warga lainnya. Smart Village Nusantara adalah wujud dukungan Telkom dalam membangun desa mandiri bertransformasi melalui infrastruktur digital, berbagai aplikasi sesuai kebutuhan dan pendampingan berkelanjutan. Smart Village Nusantara dari Telkom selalu ada untuk Indonesia. Ya, jadi setelah adanya pandemi, kita melihat banyak desa-desa yang BUMDes-nya itu menurun ya. Di berita-berita itu banyak sekali laporan BUMDes kurang beroperasi, kurang optimal selama pandemi. Gitu ya. Dan Telkom inisiasi Smart Village ini pas ketika awal-awal pandemi, gitu ya. Kita meluncur sekitar 1 Oktober di Desa Pangandaran dan Kemuning. Motivasi awalnya seperti itu, bagaimana kita bisa membantu agar ada proses percepatan transformasi desa, terutama saat pandemi berlangsung. Tapi memang ada beberapa pengecualian di beberapa desa, mungkin nanti saya cerita, justru dengan pandemi ada keterpurukan, mereka bisa berubah secara mandiri. Ada juga seperti itu. Berikutnya, nanti kita pas diskusi, bisa explore lebih jauh bagaimana strategi digitalisasi desa di Indonesia mungkin ya. Dari perspektif adik-adik, mungkin akademisi, saya pikir ini area yang cukup terbuka untuk kita saling diskusi, saling berbagi. Nah, berikutnya saya share untuk Smart Village Nusantara. Dengan melihat berbagai versi definisi tadi, kita mengembangkan definisi yang sebagai pegangan bagi kami. Gitu ya. Jadi, bagi Telkom, Smart Village ini adalah satu rangkaian yang tidak terpisah dari program Kemendesa. Dan kebetulan memang pada saat pandemi itu Kemendesa ketemu dengan Telkom dan kita menyepakati ada MOU bagaimana mencari model digitalisasi desa gitu ya. Bagi kami digitalisasi ini tidak boleh terlepas dari arah pemerintah untuk membangun desa mandiri. Caranya bagaimana? Tentu saja pengembangan yang tradisional tetap dilakukan, cuman kita membantu bagaimana mencari model menghubungkan desa-desa tersebut dengan entitas ekosistem digital, gitu ya, untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, kesejahteraan maupun kualitas hidup masyarakat desa.
Ini kalau nggak salah adik-adik sudah pernah belajar ini ya, Smart City gitu ya, framework-nya seperti apa gitu ya. Ada Smart People, Smart Government, kayak gitu ya. Iya, sudah benar, Mas. Nah, kita sebenarnya adopsi konsep Smart City, cuman untuk desa ini kita coba simplifikasi hanya di 3 area yang menurut kami sudah cukup mewakili pengembangan transformasi digital di desa gitu ya. Pertama, Telkom pendekatannya mulai dari government. Gitu ya. Karena kenapa? Karena government ini agent of change, agen perubahan di desa yang saat ini mendapatkan mandat cukup besar dari Kemen Desa maupun Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengembangan-pengembangan. Kita berharap dengan interaksi melalui government ini ada proses knowledge sharing, terutama terkait visi digital, itu kenapa digitalisasi penting, apa manfaatnya bagi mereka, gitu ya. Nah, itu kita kembangkan dengan berbagai aplikasi terkait pemerintahan. Kemudian yang berikutnya ekonomi. Karena kita berharap dengan adanya ekonomi, aplikasi ekonomi, itu desa yang tadinya mungkin pendapatannya murni dari APBN, entah APBDes atau dari pemerintah daerah, mereka juga perlahan bisa mempunyai sumber penghasilan dengan pemanfaatan sesuai dengan karakteristik desa, apakah desa wisata, apakah ini desa pertanian, desa nelayan, kita sedang cari modelnya ya. Yang dari 5 desa ini yang kita sedang kembangkan modelnya adalah desa wisata yang saat ini sedang berjalan, kemudian next desa nelayan, kita kembangkan juga. Pangandaran ini punya 2 sisi, dia desa wisata sekaligus desa nelayan. Kita mengundang startup-startup nelayan untuk masuk Pangandaran, bagaimana bisa memberikan alternatif supply chain untuk pemasaran ikan maupun misalnya meningkatkan produktivitas nelayan tangkap misalnya gitu ya. Itu ekonomi. Yang society, nah ini yang memang paling menantang karena di sini ada aspek literasi masyarakat gitu ya. Bagaimana kesehatan di masyarakat, pendidikan, keamanan, kenyamanan, yang harapan kami itu bisa terintegrasi dan bisa dimonitor oleh pemerintah desa. Nah ini kira-kira stagingnya dan beberapa aplikasi yang saat ini sedang kami kembangkan. Aplikasi ini sifatnya ada initial solution yang terus divalidasi. Ada aplikasi-aplikasi yang mungkin menyusul sesuai dengan potensi desanya. Misalnya di Ranupane, itu pemahaman kami pada awalnya adalah desa wisata, dan sejalan dengan memang visi misi dari Pemkab Lumajang, mereka ingin menjadikan desa Ranupane itu sebagai ikon desa wisata di Lumajang. Namun dalam perkembangannya di situ pandemi masih berlangsung sehingga wisatawan menurun. Kemudian ada lagi Gunung Semeru juga batuk kemarin ya, itu juga berpengaruh. Gitu. Dan ternyata ada perubahan di situ, masyarakat yang pertaniannya jadi lebih banyak. Mereka kembali ke pertanian kentang, ke pertanian bawang, daun, dan sebagainya. Itu berarti kita harus cari solusi yang seperti apa yang lebih cocok untuk masyarakat Ranupane. Nah, jadi kalau dari stagingnya mirip dengan Living Lab yang di Jerman tadi ya. Cuman bedanya kalau Living Lab tadi modelnya melalui
lomba inovasi desa yang sponsornya dari pemerintah setempat. Kalau ini sponsornya dari Telkom, gitu ya. Telkom menyediakan konektivitas, internet, infrastruktur pendukung, kemudian melakukan pendampingan agar TIK di kantor desa digunakan dengan baik, gitu ya. Kita monitoring, kita pendampingan terus menerus, gitu ya, selama 1 tahun, sehingga kita berharap pemanfaatan ICT di tata kelola itu berubah dari ketika kami masuk dan setahun berikutnya ada perubahan. Gitu ya. Ketika masuk ke desa, ke warga, kita juga melakukan pemberdayaan atau pendampingan untuk literasi desa. Misalnya di setiap RT kita ada satu anak muda yang menjadi agen kami, gitu ya, untuk masuk ke kelompok informasi milenial. Dan itu dikelola oleh pendamping desa. Kita ada, setiap desa itu ada 3 pendamping desa. Yang satu mungkin dari NGO, 2 lagi dari masyarakat setempat, yang mereka tugasnya selain berfungsi sebagai helpdesk, juga sebagai representasi kami ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kunjungan dari pemerintah dari lain dan sebagainya, gitu ya. Termasuk kalau kami ada event-event pendampingan, lomba-lomba kreativitas, mereka yang menjadi motor di lapangan. Di masing-masing startup yang datang ke desa juga, mereka juga punya pendampingan, cuman pendampingannya lebih ke growth hacking. Jadi bagaimana, jadi masing-masing aplikasi ini punya target juga, misalnya jumlah downloadnya supaya mencapai 50% dari warga, bagaimana caranya, gitu ya. Kemudian supaya aktif usernya tambah banyak, tambah meningkat, seperti apa. Jadi mereka biasanya menurunkan tim-tim langsung untuk mendekati UMKM, mendekati pemerintah desa, memberikan pelatihan, dan sebagainya. Kemudian kalau ini sudah literasi desa bisa kita kembangkan secara bertahap, pada akhirnya kita berharap pemanfaatan ICT itu bisa menyentuh berbagai aspek kehidupan desa. Nah, ini yang mungkin paling menantang dan challenging bagi kami, ini butuh waktu, gitu ya. Di tahap 1 kami bisa melibatkan warga untuk proses surat menyurat, interaksi dengan desa bisa melalui aplikasi, kombinasi dengan warga tetap berkunjung ke desa untuk saat ngambil suratnya atau ada event-event tertentu, gitu ya. Jadi itu dikotomi, tantangan bagi kami mencari balancing antara local wisdom, interaksi itu penting, interaksi face to face itu penting, di sisi lain kita ingin mengembangkan bahwa tata kelola pemerintah desanya dibantu oleh digitalisasi. Nah, itu 2 hal yang memang kita coba untuk mencari balancingnya, gitu ya. Salah satunya seperti tadi, proses pengajuan, syarat-syarat, misalnya pengurusan KTP itu tetap dilakukan lewat aplikasi, cuman ketika mengambilnya itu tetap masyarakat ngambil ke desa. Di situ kita pertahankan interaksi. Dan ternyata konsep itu juga yang diinginkan oleh Kemendes. Kemendes tidak ingin digitalisasi itu menggantikan interaksi dari masyarakat. Saking khawatirnya Kemendes terhadap digitalisasi, untuk sementara mereka fokusnya tidak di governance, ya, tidak di tahap 1. Mereka inginnya langsung ke tahap ekonomi. Tidak di tahap 2, sorry, tapi langsungnya ingin ke ekonomi, gitu ya. Di sini. Ada Agri, Sako, Bonum, gitu ya. Di sini aplikasi-aplikasinya yang bisa saya jelaskan secara sekilas. Connectivity kita ada IndiHome, ada Visat IP, 4G. 4G gimana maksudnya, gitu ya. Jadi di beberapa desa, misalnya Kemuning, kita ada paket bundling. Bagaimana ketika desa
menggunakan aplikasi tata kelola pemerintah desa, itu pulsanya bisa dapat diskon, misalnya gitu ya. Paket komunikasi sesama aplikasi di level aplikasi, misalnya e-warga atau Simpel Desa, itu ada paket diskon tertentu gitu ya. Begitu juga untuk UMKM. Gitu ya. Dan di tahap 2, di sini ada beberapa aplikasi, kita ada portal Smart Village Nusantara. Jadi nanti masing-masing desa itu akan punya portal sendiri, mereka bisa upload berita dan sebagainya. Kemudian ada aplikasi Simpel Desa, ini urusan surat menyurat, komunikasi antara warga dengan pemerintah desa, dengan Badan Permusyawaratan Desa, dengan BUMDes, itu bisa difasilitasi oleh Simpel Desa. Simpel Desa ini termasuk super app di sini ya, tidak hanya melayani aspek tata kelola pemerintah desa, tapi juga masuk ke ekonomi. Di situ ada pasar desa yang memungkinkan sesama warga itu bisa transaksi, entah COD ataupun menggunakan e-payment yang ada di kami. Di kami ada link aja, ada doku dan sebagainya gitu ya. Kita bertahap. Kemudian di sini juga ada grosir desa, di Simpel Desa ini ada grosir desa yang memungkinkan BUMDes itu bisa menjual komoditas sembako gitu ya dengan harga grosir. Dan di sini saat ini Simpel Desa ada 1.000 desa lebih yang terkoneksi ke Simpel Desa, sehingga memungkinkan antar BUMDes desa itu bisa saling bertransaksi gitu ya. Mungkin desa Ranupane dia fokusnya di pertanian kentang, nyambung dengan desa katakanlah Sambirejo yang di situ daerah kawasan Gunung Kapur ya, seperti Cedih gitu ya. Di situ pertaniannya kurang bagus, dia bisa mendapatkan katakanlah komoditas pangan dari desa Ranupane. Kemudian ada e-warga, e-monef. E-monef ini lebih ke monitoring pembangunan di desa. Jadi bagaimana pembangunan di desa itu, kalau desanya mau, bisa transparan, tidak hanya di staf di pedesaannya saja, tapi juga warga bisa dilibatkan. Misalnya, desa ingin membangun jalan, gitu ya. Jalannya itu bisa proses pengawasan jalannya itu bisa melibatkan warga. Misalnya sejauh mana kemacetan yang ditimbulkan, gitu ya, progresnya seperti apa, sudah jadi katakanlah di aspal tapi kok bolong lagi. Nah, kalau ada keterlibatan warga di situ, desa bisa monitor. Kalau ada kejadian macam-macam bisa segera ditindaklanjuti. Kemudian di ekonomi, ini ada beberapa aplikasi, misalnya Bonum, IKAS, itu aplikasi kalkulator bagi UMKM, gitu ya. Mungkin Jongko Soto Lamongan, gitu ya. Dia ingin tahu seberapa banyak sih omsetnya, dia bisa pakai fungsi kalkulator di sini, dan sekaligus bisa gunakan fungsi inventory misalnya ya. Misalnya kalau pedagang baju, kalau baju koko itu lakunya di hari apa sih gitu ya, dan jam berapa gitu ya banyaknya. Dan dari sekian jenis baju koko mana yang paling laku gitu ya. Nah, ini bisa dipotret oleh Bonum. Dan salah satu manfaat dari digitalisasi UMKM itu selama kita kerjasama dengan bank juga, sehingga bank bisa menjadikan bukti transaksi, kita monitor juga nilai transaksi dari satu UMKM, itu bisa jadi dasar untuk pengajuan kredit usaha rakyat misalnya gitu ya. Dan selama ini kan UMKM kesulitan untuk ngambil kredit karena mereka tidak ada pencatatan atau tidak punya penghasilan yang tetap gitu ya, atau tidak punya jaminan gitu ya. Jadi seolah-olah pencatatan di aplikasi ini bisa jadi semacam
bukti bahwa UMKM ini memang performnya bagus gitu ya, sehingga ketika diajukan, mengajukan kredit bisa acceptance rate-nya itu jadi lebih baik gitu ya. Nah, makin banyak UMKM yang tergabung ke Bonum atau IKAS, itu kita leverage lagi. Di kami ada Padi UMKM atau SAKU. Nah, Padi UMKM memungkinkan UMKM ini bisa terintegrasi ke BUMN. Jadi BUMN bisa pesan ke Padi UMKM yang terintegrasi dengan Bonum, sehingga UMKM tersebut bisa dibeli oleh BUMN tanpa tender, misalnya untuk aksesoris, perkantoran, dan sebagainya. Kemudian ada SAKU. SAKU ini manajemen toko ya. Jadi sekarang kan mungkin satu pelapak dia bisa punya toko di banyak tempat, misalnya di Bukalapak, di Shopee maupun di Tokopedia gitu ya. Kalau dia manage satu-satu bisa aja sih. SAKU ini membantu UMKM memanage beberapa toko online dari satu interface gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada Agri. Agri ini untuk aplikasi marketplace, Agri modal buat nelayan, termasuk kalau yang terkait perikanan juga bisa masuk untuk bantuan navigasi bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas nelayan tangkap gitu ya. Itu ada IoT di sini gitu ya. Tapi karena ini memang seperti super app, kebutuhannya tergantung dari keunikan desa tersebut. Kemudian ada e-log. Ini e-log itu kepanjangan dari e-loket. Ini memang aplikasi khusus desa wisata. Misalnya loket-loket seperti di Kenjeran misalnya gitu ya. Kalau Kenjeran kan kawasan khusus ya, mungkin satu loket sudah cukup. Di Desa Kemuning itu unik. Jadi loket-loketnya itu kerjasama antara warga Karang Taruna dan BUMDes. Jadi bisa jadi di loket A itu Karang Taruna A, loket B Karang Taruna B, karena dia lokasi wisata yang visitnya itu banyak gitu. Ada candi hijau, candi macam-macam, ada berapa candi di situ. Nah, itu e-log gitu ya. Kemudian ke atasnya kami juga sedang menyiapkan ketika aplikasi-aplikasi ini sudah jalan, kita perlu melakukan integrasi sehingga di dashboard desanya lebih cukup satu dashboard saja gitu ya. Di sini ada big data, kita juga bisa melakukan data analitik dari Facebook, kemudian dashboard desa dan sebagainya ya, bisa terintegrasi di sini. Jadi kalau boleh dibilang ini physical layer-nya connectivity, kemudian masuk ke digitalisasi pemerintah desanya. Kalau desanya sudah mulai ICT-nya udah mulai bagus, paralel. Sebenarnya kita paralel dengan ekonomi desa itu paralel. Cuman ketika literasi di desanya sudah mulai bagus, baru masuk ke integrasi. Sehingga decision support sistemnya jadi lebih baik. Ya. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Tadi sudah wordingnya ya, wordingnya ada di sini. Nanti saya share slide ini untuk teman-teman baca, adik-adik baca. Jadi ini definisi aspek tata kelola itu apa? Ada pelayanan umum, ada partisipasi warga, ada komunikasi, kolaborasi, ada forum gitu ya. Forumnya tidak hanya melibatkan internal desa, tapi antar institusi desa dan antar institusi desa dengan warga. Kemudian di ekonomi, ini aplikasi-aplikasinya. Intinya adalah untuk membantu pemasaran produk di desa tersebut, masuk ke e-commerce desa atau grosir desa.
Kemudian termasuk di sini ada opsi untuk ojek online gitu ya, ojek online versi lokal di desa tersebut. Gitu ya. Kemudian ada digitalisasi UMKM, pembayaran PPOB, IPOS, yang pada intinya kalau ini bisa berjalan, kita berharap ada bagi hasil yang bagus antara pelaku ekonomi dengan BUMDes. Kalau BUMDesnya terangkat, otomatis pendapatan asli desanya terangkat. Ini yang disebut dengan pendekatan kita untuk menuju desa mandiri, gitu ya. Smart government ada, smart society ada literasi, kita ada literasi. Jadi di setiap desa itu kita ada install Wi-Fi ya, Wi-Fi gratis. Tapi kalau mau berbayar juga bisa, dari BUMDesnya bisa meleverage Wi-Fi tersebut sehingga bisa menjadi penghasilan dikelola oleh BUMDes. Nah, di Wi-Fi tersebut warga bisa mengakses perpustakaan digital dan termasuk bioskop digital. Namanya aja bioskop digital ya, tapi isinya di dalamnya ada pelatihan, kemudian ada konten-konten penyuluhan, dan warga juga sementara ini sih masih satu arah dari kami, tapi kami sedang mengembangkan, sedang mengkaji apakah user generated content, artinya konten itu bisa dibuat oleh warga dan diupload di situ gitu ya. Keamanan ada panic button, peringatan dini kebencanaan, kesehatan ada Puskesmas, Posyandu dan lain sebagainya. Ini kira-kira konfigurasinya, tipikal konfigurasi. Jadi di satu desa itu ada command center, ada tower untuk radio IP dan Wi-Fi di beberapa lokasi. Nah, Wi-Fi ini digunakan untuk support aspek ekonominya atau pelayanan publiknya atau smart society. Tapi kalau di desa tersebut sudah ada jaringan, Wi-Fi ini tidak harus, gitu ya. Dalam pengembangannya ini adalah model lengkap namanya. Cuman ketika desa, Pak, saya sudah ada internet, saya sudah ada katakanlah aplikasi smart government, tapi saya butuhnya hanya ekonominya saja, itu bisa. Jadi tidak harus total solution, tapi sesuai kebutuhan. Yang di 5 desa ini kita fokus memang menjadi desa percontohan, termasuk eksperimen bagi kami, sehingga kami bisa pertama menjadi sarana kolaborasi bagi Telkom dan stakeholder yang terkait dengan pengembangan desa, mulai dari kementerian, akademisi, sampai di level pemerintah ya, Pemda gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kami juga menjadikan living learning sebagai sarana validasi produk-produk, baik dari anak perusahaan maupun startup yang menjadi binaan Telkom. Kemudian yang ketiga, kami jadikan piloting ini sebagai sarana untuk meningkatkan experience gitu ya. Di situ kita sedang mencoba bareng-bareng dengan warga untuk melakukan transformasi desa menjadi desa digital. Nah, sebelum tanya jawab, saya izin sebagai gambaran ini ya. Ini contoh di Pangandaran dan Desa Kemuning.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komen senternya. Adi Fitriadi, Kepala Desa Pangandaran. Sekarang berada di Comment Center Smart Village Nusantara Desa Pangandaran. Kami atas nama Pemerintah Desa Pangandaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Telkom yang telah memilih desa kami sebagai desa percontohan Smart Village Nusantara dan mendorong membina warga masyarakat umumnya untuk kita sebagai pemerintah desa Pangandaran. Smart Village ini sungguh sangat luar biasa dengan infrastruktur di desa Pangandaran. Di sini ada 4 mall di Pangandaran Timur, Pangandaran Barat, Dusun Parapat yang berada di daerah perairan sungai, yang itu sangat bermanfaat sekali untuk early warning ketika ada sesuatu yang darurat, melihat kegiatan-kegiatan aktivitas masyarakat dan pengunjung yang ada di desa kita, desa wisata Pangandaran ini. Wisatawan juga bisa mengambil internet gratis di tiap titik pol yang ada di sini. Untuk ke depan, harapan kami sebagai pemerintah desa dengan adanya Smart Village Nusantara di Desa Pangandaran akan menjadikan sebuah desa digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deni Sudiana, Sekretaris Desa Pangandaran. Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan bantuan dari Telkom dengan program Smart Village Nusantara. Bisa dilihat ini adalah water level yang kepentingannya untuk masyarakat banyak, khususnya untuk warga Pangandaran yang di pantai dan masyarakat nelayan. Ini akan memantau air pasang surut dan ini akan terakses langsung ke comment center yang ada di kantor Desa Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Kusmayanti sebagai warga masyarakat Pangandaran merasa sangat terbantu dengan adanya Smart Village Nusantara. Dengan adanya program Smart Village ini, banyak manfaatnya yang kami terima, baik untuk masyarakat dan untuk pemerintahan Desa Pangandaran. Ada beberapa aplikasi berguna untuk masyarakat Desa Pangandaran dan BUMDes bergerak di bidang oleh-oleh makanan khas Pangandaran. Nah, ini di Desa Kemuning. Perkenalkan, nama saya Widadi Nur Widyoko. Saya adalah Kepala Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada saat ini saya berada di Common Center, sebuah ruang di mana merupakan tempat nanti untuk Desa Kemuning menerima semua data dari seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Common Center ini adalah bagian dari pilot project PT Telkom Indonesia dari Smart Village Nusantara untuk Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Saya tentunya mengucapkan terima kasih dan perasaan yang luar biasa sekali bangga karena Kemuning, desa yang kecil di lereng Gunung Lawu ini terpilih menjadi pilot project Smart Village Nusantara. Ada banyak hal yang diterima oleh pemerintah Desa Kemuning dan warga masyarakat Desa Kemuning. Selain Common Center tempat kami bisa melihat aktivitas warga ini, kami juga menerima smartphone yang ada di beberapa titik di Desa Kemuning untuk menguatkan daripada kegiatan ini. Kita juga mendapat akses wifi kepada seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Nah, ini panic button.
Manage button itu ada dua, ada yang berbasis infrastruktur, ada yang basisnya di aplikasi Simpel Desa. Kemudian kita juga ada UJM, yaitu portal desa, di mana kita bisa memberitakan seluruh kegiatan warga masyarakat Desa Kemuning dan menyampaikan berita kepada seluruh warga masyarakat, kemudian kepada seluruh desa-desa, kota-kota, dan daerah yang lain untuk menerima berita dari Desa Kemuning. Selain daripada itu, di bidang kesehatan, Smart Village Nusantara mempunyai aplikasi yang namanya Ilkus Kesdes, yaitu tempat untuk masyarakat Desa Kemuning memberikan informasi dan menerima informasi kesehatan, baik dari Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Sebuah program yang luar biasa sekali yang tentu nanti akan membantu warga masyarakat Desa Kemuning untuk menerima jaminan kesehatan. Kemudian kita juga punya Simpel Desa. Program yang luar biasa kali ini dicoba di Desa Kemuning ini dan alhamdulillah menerima respon yang baik dari seluruh warga masyarakat Desa Kemuning. Simpel Desa akan menguatkan administrasi Desa Kemuning untuk bisa saling saat ini di Desa Kemuning ada 1.600 warga yang sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian kita juga punya IKAS. Bagaimana nanti akan memimpin seluruh warga masyarakat Desa Kemuning yang mempunyai usaha, baik itu UMKM, kemudian pedagang, usaha yang ada di Desa Kemuning, untuk melihat secara nyata hasil yang dilakukan. Dan yang luar biasa sekali adalah ada kelompok informasi masyarakat. Ini adalah satuan daripada teman-teman muda milenial Desa Kemuning yang akan ikut membantu program Smart Village Nusantara di Desa Kemuning ini bisa berjalan dengan baik. Harapan dari pemerintah Desa Kemuning dengan adanya program Smart Village Nusantara ini, kita menjadi desa yang smart, desa yang siap menerima digitalisasi, desa yang tidak boleh ketinggalan tentang informasi, dan desa yang siap melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan ini dengan teknologi yang baru. Ya, kira-kira seperti itu Mas Yusuf, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kalau sebelum lanjut, ada 2-3 slide lagi. Kalau ada pertanyaan terkait solusi Smart Village, persilahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Hadi, yang presentasi yang sangat menarik sekali. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini di chat ada beberapa dari peserta, dari Naban Fadlan, mohon bisa share materinya. Kemudian dari Bu Indri, mau bertanya silakan Bu Indri, silakan bisa dinyalakan mic-nya. Ya, silakan Bu Indri. Terima kasih kesempatannya Pak Yusuf. Suara saya? Ya, sudah jelas Bu Indri ya. Jelas ya. Okay. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah sharing kegiatan ini ke grup Aisindo. Terima kasih juga kepada Pak Hadi atas sharing yang luar biasa. Mungkin kenalan dulu ya, saya Indri, Pak Hadi, Pak Yusuf, saya dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sistem Informasi. Dan saya sangat tertarik dengan acara hari ini, bahkan sebenarnya saya itu ada UAS jam 9 Pak Yusuf, tapi saya cancel, saya mundurkan demi acara ini gitu, karena ini konsep Smart Village ini memang selaras sekali dengan konsep UIN, di mana UIN itu memang kekuatan kami di community engagement, Pak. Jadi di kami memang ya mungkin sama kayak Trunojoyo ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin langsung ke Pak Hadi. Ini kan saya cek di webnya ada 5 gitu, sementara yang desa yang menjadi pilot project. Nah, untuk rencana ke depan, apalagi ini sudah jelas ya bahwa Smart Village ini memang menurut saya memang menjadi salah satu solusi bagi bangkitnya ekonomi di masa pandemi.
Jadi kedepannya apakah Telkom ada rencana untuk mungkin menambah dalam jumlah yang cukup masif, karena 5 itu saya paham sih infrastrukturnya dan sebagainya memang tidak mudah tentu saja ya. Tetapi dengan dukungan dari Kemendesa, kemudian saya sih berharap nanti berikutnya kampus juga bisa di apa ya, mungkin diikutkan, tapi variabel atau syarat yang dijadikan patokan oleh Telkom untuk memilih 5 itu apa gitu, karena dengan begitu kan mungkin dari mungkin di Madura juga ada beberapa desa yang saya tahu tuh mungkin itu terkait dengan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga, yang ini langsung clear kepada kampus ya Pak Hadi, saya sangat tertarik, terutama UIN ya, saya mungkin mewakili Prodi UIN, Prodi SI UINSA. Apa yang bisa kami sumbangsihkan gitu ya, mungkin kami sudah punya ini Pak Hadi, KKN kami itu masih ada. Jadi KKN kami itu masih ada dan turun ke desa, dan salah satunya memang ada KKN literasi digital. Nah, apakah kemudian kami bisa berkontribusi untuk memperkuat literasi digital bagi calon dari Smart Village Nusantara nanti gitu. Jadi yang pertanyaan ketiga saya itu Pak Hadi. Mohon maaf kalau terlalu panjang mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Indri. Langsung jawab atau? Oke, monggo Pak. Ya langsung mungkin Mas Hadi. Monggo. Oke. Saya izin dulu ya, yang pertama terkait Telkom ya, bagaimana kalau 5 dibanding 75.000, kecil sekali ya Bu ya, masih banyak yang belum gitu ya. Ya memang saat ini kami sedang fokus di 5 desa, cuman memang ada harapan dari Kemendes agar Telkom juga masuk ke desa-desa yang lain. Nah, cuman tantangannya di sini masalah pembiayaan gitu ya. Nah, kita sebenarnya paralel Bu, mencoba kolaborasi dengan mencari financing yang lain. Mungkin kan idenya seperti itu. Sebenarnya desa sudah punya dana desa sebenarnya ya. Itu juga sebuah potensi di situ. Kemudian Pemkab, Pemprov itu juga punya dinas pemberdayaan masyarakat desa. Mereka juga mau bantu di situ. Ya, alhamdulillah ada beberapa seperti tadi, Simpel Desa saat ini sudah ada 1.000 gitu ya Bu ya. Tapi yang betul-betul istilahnya ready untuk sustain dengan dana desanya mungkin sekitar separuhnya atau sampai 60%. Nah, selebihnya masih trial dan sebagainya. Jadi kita pendekatannya cukup masif di situ. Masing-masing anak perusahaan atau partner kami cukup masif di situ. Misalnya di Trenggalek itu sudah lebih awal, cuman tidak complete solution. Kemarin ada dari UNER, kalau nggak salah, entah kerjasama dengan Pemprov atau gimana, mereka melakukan audiensi perbandingan digitalisasi tata kelola pemerintah desa. Ada 5 desa kalau nggak salah di situ, cuman saya tidak ikut secara langsung. Ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Trenggalek. Dan yang dari Trenggalek itu menggunakan solusi dari kami. Gitu. Alhamdulillah, apresiasi dari yang Trenggalek itu cukup besar. Nah, kami sedang menunggu follow up apakah Pemprov Jatim berminat untuk leverage ke desa yang lain seperti itu ya. Karena keunggulan dari misalnya Simpel Desa kami itu tidak sekedar aplikasi gitu ya, tapi teman-teman ini cukup militan untuk pendampingannya sampai mereka sudah punya protap ya, seperti SOP gitu ya Bu ya. Ketika masuk ke desa, pertama adalah bagaimana mengamankan regulasi di desa gitu ya. Jadi mereka kulon nuwun melalui musyawarah desa. Karena tidak mungkin hanya
kepala desanya saja yang support, tapi BPD-nya tidak support misalnya. Atau hanya sekdesnya saja yang support, kepala desanya nggak support. Nah, dengan musyawarah desa itu, semua stakeholder muncul di situ, kemudian mereka bikin semacam komitmen gitu ya, atau peraturan desa gitu ya. Bagaimana mereka akan menerapkan aplikasi tersebut dalam lingkup desa. Nah, di situ jelas arahan dari BPD-nya jelas, pemerintahannya desa jelas, sehingga mudah-mudahan sustainability-nya jadi lebih baik. Pendampingan dilakukan terus-menerus dan sebagainya. Kemudian untuk ekonomi, kami ada kerjasama dengan bank bank daerah ya, misalnya Bank Jateng, Bank Jabar, seperti itu. Mereka tertarik pengembangan model UMKM-nya. Mereka tertarik ingin piloting, kalau pilotingnya berhasil, alhamdulillah Januari ini kita piloting 2 desa dengan desa wisata di daerah Borobudur. Nah, kalau ini berhasil, mereka ingin tahu traction-nya ya, UMKM itu seperti apa. Kemudian mereka juga punya semacam pesan bagaimana bank-bank daerah ini juga bisa didorong masuk ke UMKM gitu ya, dengan ini interaksi antara ekosistem perbankan dengan ekosistem digital. Nah, kalau 2 ini berhasil, BPD Jateng misalnya akan operate ke desa wisata yang lebih luas di Jawa Tengah, karena mereka punya kepentingan di situ. Kemudian dengan Pemda-Pemda juga sangat memungkinkan kita lakukan, misalnya di Karanganyar, kita pancing dengan Desa Kemuning, alhamdulillah di Karanganyar satu kecamatan itu satu desa minimal akan menggunakan solusi dari Telkom. Jadi plus minus Bu, di satu sisi kita sedang mencari model, tapi alhamdulillah dorongan dari Kemendesa, kemudian dengan adanya dana desa, ketertarikan dari Pemda itu cukup tinggi, sehingga mau tidak mau kita harus menyambutnya dengan model yang lain gitu ya. Kalau model 5 desa ini kan model CSR murni gitu ya. Dan kalau yang model di luar piloting berarti ini model gotong royong lah Bu ya. Jadi mungkin aplikasinya dari kami, infrastrukturnya dari desa, atau seperti apa gitu ya. Kita punya banyak skema gitu ya. Skema bisnisnya yang memungkinkan desa bisa afford, dan afford-nya tidak harus langsung. Ada desa yang memang dia sudah punya, ini butuh banget gitu ya, seperti Desa Kerandegan itu butuh untuk IoT untuk penanganan banjir, yaitu mereka sudah siap dengan dananya, ya kita approach gitu ya. Tapi ada desa yang justru yang semangat kabupatennya gitu ya. Nah, seperti itu mungkin treatmentnya agak berbeda karena menyangkut compliance di sisi anggaran dan sebagainya. Jadi insya Allah paralel Bu, selain piloting kita juga melakukan leverage konsep Smart Village ini, terutama di bagian yang mana kita sudah proven. Misalnya di bagian desa wisata, ILOG, itu kita udah proven, alhamdulillah. Kemarin 3 bulan saja di desa wisata kita bisa mendapatkan di satu desa ya 150 juta transaksi. Itu tidak revenue, bukan bagi Telkom bukan revenue, tapi sejauh mana aplikasi diterima dan digunakan. Itu yang sudah membuat kita bersyukur. Oh, berarti kalau ini traction-nya bagus, kita kembangkan di desa yang lain, misalnya di Sambirjo, Jawa Tengah, alhamdulillah juga bagus, sudah digunakan. Nah, ini yang kita dorong untuk leverage ke yang lebih luas melalui Pemda atau melalui bank-bank Jateng, bank-bank tertentu gitu ya, BNI dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait ini ya, variabel pemilihan. Waktu itu kami masih belajar gitu ya. Kami masih belajar
Terlihat ya, Ibu? Jadi waktu itu ada 25 desa yang ada di dalam list di Telkom itu kan ada Community Development Center ya, atau divisi yang memang menggawangi program CSR. Itu muncullah 25 desa waktu itu. Kemudian bagaimana menyeleksi 25 desa karena padahal anggaran kita terbatas. Kita pakai 3 dimensi utama, ada aktor, aset, dan arena. Aktor ini memetakan siapa sih tokoh-tokoh masyarakat di desa tersebut, kesiapan warga desa untuk melakukan perubahan, persepsi desa terhadap Telkom, misalnya gitu ya. Karena kalau persepsinya nggak bagus ke Telkom juga kasihan juga kami gitu ya masuk ke situ gitu ya. Kita harus benahi dulu image Telkom di situ. Nah, kemudian ada aset, infrastruktur desa di situ udah ada apa aja, apakah sudah ada internet, apakah di kelurahannya sudah ada internet, 3G seluler sudah masuk atau belum gitu ya. Nah, seperti itu, termasuk anggaran desanya sejauh mana dan penggunaannya seperti apa, kita selami juga. Karena piloting ini pasti berbatas waktu gitu ya. Setelah piloting itu yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana kita bisa menjamin bahwa aset-aset yang ada tetap terpelihara, tetap digunakan. Itu pentingnya aset. Yang ketiga, arena. Arena ini potensi kebutuhan desa di situ apa? Misalnya, lebih banyak ke desa wisata, lebih banyak ke pertanian, lebih banyak ke nelayan. Kita mencoba mencari model yang berbeda-beda gitu ya. Meskipun secara umum kebanyakan ini desa wisata, hampir semuanya desa wisata gitu ya. Cuman masing-masing desa ini punya kekhasan. Misalnya Ranupani itu pertanian gitu ya. Kemudian Pangandaran itu nelayan. Kalau Kemuning itu budaya, selain pariwisata gitu ya, ada budaya di situ. Di situ kan desa yang lumayan guyup gitu ya, ada Muslimnya banyak, Hindu Budanya juga ada gitu ya, bahkan kepala desanya juga Hindu. Di situ budayanya cukup kental. Bahkan kita ketemu berapa event menarik gitu ya. Jadi kenapa transaksi ILOG kok di hari-hari tertentu biasa gitu ya? Ternyata sebabnya bukan karena pandemi atau apa gitu ya. Karena sebabnya di situ ada kenduri, dan biasanya masyarakat di situ kalau kenduri itu pasti bantu gitu ya. Jadi petugas-petugas loket macam-macam itu memutuskan untuk membantu kenduri gitu ya. Sehingga semua lokasi wisata ditutup. Nah, local wisdom seperti itu yang menurut kami menarik untuk diangkat sebagai potensi dan kebutuhan desa. Dan setelah ini kita melakukan social mapping istilahnya pakai FGD. Setelah FGD kita lakukan, kita mappingkan ke sini scoringnya gitu ya. Pangandaran seperti apa, arena. Nah, 2 yang terakhir ini muncul setelah kita piloting gitu ya. Acceptance-nya seperti apa? Bagaimana pemerintah desanya mendukung gitu ya implementasinya. Ada desa yang memang dari awal dia paham, seperti Desa Kemuning langsung mendukung tuh. Bikin surat edaran ke warga, bikin surat edaran ke staf, bikin musyawarah desa dan sebagainya. Cuman ada desa yang belum siap juga gitu ya, karena mungkin kepala desanya masih baru, sementara perangkat desanya lama, orang lama, pemerintah desanya masih baru. Seperti Ranupani itu masih baru, kemudian Sambirejo baru pilkada gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, penting bagi kami untuk melihat acceptance. Acceptance ini proses yang kita evaluasi terus-menerus, tidak bisa sekali potret gitu ya. Kemudian ability. Nah, ability ini lebih ke sustainability kali ya. Bagaimana kemampuan desa itu untuk menjaga kesinambungan pengembangan desa digital. Dari scoring ini kita melakukan evaluasi
Sehingga dari 25 muncullah 5 desa. Cuman waktu itu kita murni hanya aktor, aset, dan arena. Untuk sekarang kita sedang menjajaki acceptance dan ability-nya. Dan ini yang mungkin jadi cikal bakal Digital Readiness Index Mas Yusuf, harapannya kami. Cuman kami belum explore indikator yang lebih di bawahnya seperti apa. Nah, ini dasar pemilihan desa, kemudian kita melakukan survei potensi desa. Ini mitra-mitra kami turun ke lapangan untuk melihat smart government butuh apa, smart economy, smart society butuh apa. Karena kita nggak mungkin kerja hanya Telkom saja, jadi kita libatkan seluruh anak perusahaan dan startup binaan kami gitu ya. Nah, setelah mereka turun ke desa, mereka usulkan proposalnya, kami validasi, baru kami turun ke desa gitu ya. Dengan model seperti ini, alhamdulillah bisa lebih cepat. Kira-kira seperti itu, Bu, untuk pertanyaan nomor 2 ya. Untuk pertanyaan nomor 3, sinergi dengan kampus. Nah, ini secara umum kami welcome dengan kampus gitu ya. Misalnya sinergi lewat KKN dan sebagainya. Cuman memang sementara ini kami belum menemukan model yang tepat seperti apa. Apakah dalam lingkup bareng-bareng dengan kami atau kampus tetap datang ke desa dengan katakanlah dengan entitas mereka masing-masing. Cuman kita sinergi program dan sebagainya. Secara garis besar, sementara ini secara umum kami welcome. Yang kedua, memang bagusnya ada usulan program yang bisa kita eksekusi bareng gitu ya, Bu. Baru dari situ kita cek operasionalisasinya seperti apa supaya karena ini menyangkut intervensi ke masyarakat, jadi tetap harus ada koordinasi. Kalau smart government, saya pikir kami on the track, pendampingan desanya cukup bagus, ekonomi juga growth hackingnya cukup bagus, jadi mungkin kontribusi kampus di situ, kalau dalam taraf penelitian kami terbuka sekali gitu ya. Yang menantang adalah di smart society. Smart society ini bagaimana termasuk intervensi untuk literasi di masyarakat desa, misalnya Ranupani gitu ya. Ranupani kita harus paham juga, misalnya karakteristik desanya, warganya, budayanya seperti itu, sehingga kita pendekatannya juga pas dengan katakanlah warga Ranupani gitu ya. Dan formulasinya seperti apa, ini yang perlu kita tangkap ide-ide dari kampus, Bu. Kira-kira seperti itu. Siap. Mohon maaf, saya langsung nyambung, Pak Yusuf. Artinya begini, Pak Hadi, kalau misalnya setelah ini, kebetulan saya kan tim kurikulum juga ya di Prodi, jadi misalnya setelah ini saya bawa hasil acara hari ini ke tim kurikulum, kemudian kami memiliki sebuah usulan, konsep, dan sebagainya yang kemudian itu kami coba komunikasikan dengan Pak Hadi gitu, atau kepada siapa gitu, bisa langsung ke Pak Hadi atau mungkin kepada siapa Pak kalau untuk mengkomunikasikan usulan-usulan konsep model yaitu tadi engagement antara mungkin kampus dengan pihak Telkom, entah nggak masalah sih sebenarnya, nggak harus yang kami bareng-bareng dengan Telkom, sama seperti yang tadi Pak Hadi bilang. Kami datang ke sana sebagai entitas sendiri, tetapi yang kami lakukan itu mendukung program Smart Village gitu kan, tetapi kan ada koordinasi dari sisi kita. Nah, itu kepada siapa, Pak? Ya boleh awal-awal dengan kami, Bu, nanti kami set up sesi khusus misalnya ya. Misalnya dari Mas Yusuf juga punya usulan, dari Ibu Indri ya punya usulan, mungkin kita bisa apa ya, sepakati dulu di level nasionalnya strateginya seperti apa, baru masuk ke eksekusinya, Bu ya.
Nah, bayangan saya sih bisa ada berapa level. Misalnya level pertama itu misalnya sinergi KKN misalnya ya. Jadi ada kampus Merdeka, konsep kampus Merdeka ini kira-kira kalau modelnya menerjunkan mahasiswa itu program-programnya seperti apa gitu ya, sinerginya seperti apa. Itu model pertama. Model kedua mungkin ini baru ide saya Bu ya. Nanti mungkin dari kampus punya ide yang lain. Dari kami juga di tim kami di Telkom sendiri, saya di bagian di Smart Village Development-nya. Nanti ada tim yang bagian Smart Village delivery-nya. Delivery itu mungkin yang di luar piloting tadi Bu, yang living lab-nya dan sebagainya. Itu juga kami butuh mendengarkan tanggapan dari mereka. Jadi ketika usulan dari Pak Yusuf, dari Bu Indri udah masuk, kita bikin sesi, kita cari modelnya bareng-bareng Bu. Model pertama tadi ya KKN, model kedua misalnya sinergi riset gitu ya. Sinergi riset ini mungkin hak kewajibannya seperti apa, termasuk fundingnya dari mana, ini mungkin perlu kita cari bareng. Apakah bisa dari eksternal, itu mungkin lebih aman ya, jadi ya bisa saling eksplorasi, misalnya seperti itu. Atau yang lain lebih ke knowledge sharing. Nah, knowledge sharing juga memungkinkan Bu, misalnya seperti ini, Universitas Trunojoyo punya program knowledge sharing, terkait Smart Village Nusantara, kami diundang, kami juga kontribusi, mungkin suatu saat Telkom juga punya acara gitu ya. Misalnya Mas Yusuf tertarik mengembangkan digital readiness-nya, misalnya UIN mungkin tertarik di mungkin hubungan ICT terhadap misalnya toleransi beragama juga mungkin Bu, karena sekarang ini tantangan bagi kami adalah bagaimana kami bisa mengimbangi ide dari Kemendesa untuk SDG desa. SDG desa itu kan macam-macam ya, misalnya keikutsertaan wanita dalam pembangunan misalnya, kemudian toleransi, zero konflik misalnya seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu terkait smart society menurut saya masih banyak terbuka dan kami tidak mungkin hanya sendiri gitu ya. Makin banyak entitas yang membantu kami makin baik. Cuman kuncinya memang di orkestrasinya ini ya, koordinasinya ya. Karena gini, masing-masing desa itu kan punya problem. Mungkin dan problemnya itu punya staging gitu ya. Misalnya staging problemnya adalah di acceptance. Berarti kita harus selesaikan dulu yang acceptance-nya dulu, misalnya gitu ya. Bagaimana meningkatkan awareness, acceptance di level pemerintah desanya, macam-macam gitu ya. Nah, ketika kita levelnya di acceptance, tentu saja intervensinya yang terkait mungkin sustainability belum saatnya, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu, dari saya. Mungkin monggo dari Bu Indri, Mas Yusuf, ada usulan. Yap, sudah sangat clear Pak. Memang ya setelah, yang penting kan setelah hari ini ya, mungkin nanti koordinasi kita itu tadi. Bagi saya ini sudah lampu hijau yang sangat menggembirakan gitu, sehingga nanti tinggal kami mempersiapkan diri dan mungkin kami berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pak Hadi, baiknya di sebelah mana kami mengambil posisi. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Pak Hadi, Pak Yusuf. Ya. Ya, terima kasih Bu Indri. Nanti kalau misalnya diperlukan, boleh di-share nomornya Mas Hadi ke Bu Indri barangkali. Apakah boleh, Mas Hadi? Ya, nanti kalau diizinkan Mas Hadi, nanti saya bisa share nomor kontaknya Mas Hadi. Mungkin nanti bisa, semoga nanti bisa ada kolaborasi dengan UIN gitu ya. Itu. Baik, ada lagi yang lain mungkin? Pertanyaan ya, atau komentar? Adik-adik. Catatan TV, usulan di Madura gimana kira-kira digitalisasi Madura? Pak Latif, mana Pak Latif? Tadi Pak Latif
Oh, udah enggak. Udah live. Tadi ada Pak Latif dari Teknik Elektro. Ada? Adik-adik mahasiswa? Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Hadi Haryanto yang telah berkenan untuk sharing knowledge mengenai Smart Village. Luar biasa pemaparannya, sangat menarik sekali. Banyak inspirasi bisa didapat dari presentasinya Mas Hadi. Terima kasih kepada Bu Indri yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Teman-teman mahasiswa juga. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.